Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali ulasan Kang Saan khusus untuk para kepala daerah yang diusung oleh Partai Nasdem. Pantauannya seperti apa, Kang, sejauh ini? Jadi kita ada calon-calon kepala daerah yang memang kader murni Nasdem ya. Artinya dia memang kader Nasdem, dia aktif di struktur partai. Nah untuk gubernur itu kan ada sekitar 10 lah kurang lebih calon gubernur di luar calon wakil gubernur. Nah pantauan kita misalnya seperti di Sumatera Selatan ya, itu ketua DPW Pak Herman Deru. Nah kalau dilihat dari survei-survei juga survei terakhir rasanya tidak terlalu ada persoalan untuk bisa kepilih. Terus juga ada di Kepulauan Riau ada Pak Rudi di Kepulauan Riau, terus di Kalimantan Barat, terus juga ada Pak Tarmizi, terus juga di Sulawesi Tenggara Ibu Tina Nur Alam, bahkan di Papua Pegunungan, Pak Bepa, Papua Tengah, terus juga Papua Selatan, bahkan di Papua Barat ya, itu Pak Domingus. Itu juga kader-kader Nasdem selain yang lain-lain. Nah, sejauh ini dari calon-calon gubernur Nasdem di daerah di provinsi-provinsi tertentu ini tentu kita harapkan mereka nanti bisa menjadi pemenang. Kalau dilihat dari perjalanan ya tracking tren dari berbagai survei yang kita lakukan, trennya kan sangat positif, ini satu. Tapi di luar calon gubernur, kita juga punya calon-calon di tingkat 2, kabupaten maupun wali kota, terutama di daerah-daerah kota-kota besar. Misalnya kayak di kota Bandung ada Kang Parhan, di kota Medan itu ada Riko ya, terus juga di Padang. Jadi di kota-kota besar juga Nasdem punya kader-kadernya yang maju sebagai calon wali kota maupun juga calon bupati di luar para calon wali kota maupun calon wakil bupati. Jadi dan dari pantauan sejauh ini yang dilakukan oleh DPP maupun DPW maupun juga DPD, laporan-laporan yang masuk, antusias terhadap calon-calon yang diusung Nasdem itu antusiasnya memang tinggi dan positif ya, dan itu juga didukung dengan data-data survei yang kita miliki, baik yang dilakukan sendiri oleh Nasdem surveinya maupun juga yang dilakukan oleh yang lain. Dan di beberapa tempat juga kita ada semacam quick count-nya, selain juga tentu partai melakukan real count terhadap proses jalannya pilkada. Nah, untuk proses pengamanan suara sendiri ataupun mengawal suara di hari pencoblosan ini seperti apa dari Nasdem strateginya, Kang Saan? Ya, tentu yang pertama dari penempatan saksi-saksi ya. Jadi kita melakukan khusus untuk yang kader-kader Nasdem, saksi menjadi penting juga. Jadi saksi itu bukan hanya semata-mata dia bertugas pada saat pencoblosan, tapi juga dia merangkap sebagai ya untuk menentukan pemilih datang, terutama pemilih-pemilih yang memang orientasinya terhadap calon yang kita dukung ya dari kader Nasdem. Jadi untuk memastikan mereka pada datang. Jadi jangan sampai mereka memang memilih mau memilih calon yang kita dukung tapi dia nggak datang kan gitu. Jadi ini juga tingkat partisipasi pemilih yang punya kecenderungan untuk memilih calon dari Nasdem itu harus kita pastikan tingkat partisipasinya tinggi. Nah, gimana cara memastikannya? Nah, tentu tim sukses, relawan, partai itu ya harus melakukan tanda kutip mobilisasi mereka untuk datang ke TPS. Laporan sejauh ini dari saksi-saksi yang ada di TPS-TPS yang ditempatkan oleh Partai Nasdem seperti apa suasana ataupun situasi pilkadanya? Ya kalau dari laporan-laporan ya, baik langsung lewat WA maupun kita ada grup ya, mereka melaporkan memang antusias ya dari pasangan yang didukung Nasdem, misalnya kayak di Kota Bandung ya. Ini kan ini juga antusiasnya luar biasa, kayak di Kota Medan juga antusiasnya luar biasa ya terhadap
calon yang diusung oleh Partai Nasdem. Walaupun Nasdem juga tidak sendirian, kayak di Medan kan juga banyak partai, terutama yang Kim ya, itu kan barengan. Di Kota Batam juga kader Nasdem ya, ketua Nasdem di Batam maju kan. Jadi dalam pilkada kali ini Nasdem memang memprioritaskan kader-kader utamanya untuk maju di pilkada. Dan sejauh dari pantauan dan tracking kita lewat tren pergerakan mereka sebelum pencoblosan dilakukan, itu trennya positif. Nah, ada arahan khususkah dari Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh untuk para kepala daerah yang maju dalam pilkada serentak ataupun secara umum mengenai pilkada serentak 2024 ini? Pak Surya tentu sangat menekankan ya, terutama kepada jajaran pengurus ya, baik di DPP, DPW maupun DPD, memenangkan kandidat yang kader Nasdem itu menjadi hal yang penting. Penting bukan dalam konteks kepentingan Nasdem semata, tapi juga dalam kerangka untuk mewujudkan idealisme, gagasan, dan komitmen Partai Nasdem kan di daerah-daerah. Jadi kita bisa mewujudkan idealisme kita, komitmen kita, dan juga keberpihakan kita untuk daerah itu menjadi lebih maju. Jadi misalnya bagaimana kalau misalnya di Kota Bandung, di Kota Medan, di Padang, misalnya juga di Batam, kader-kader Nasdem ini bisa membuat wajah baru ya ketika dia menjadi kepala daerah, daerahnya menjadi lebih maju, terus masyarakatnya menjadi lebih sejahtera. Ini kan yang menjadi keinginan dari Partai Nasdem, dan Pak Surya menekankannya di situ untuk memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk daerah menjadi lebih maju, masyarakatnya menjadi lebih sejahtera. Oke, nah mengenai pilkada serentak nasional kan ini merupakan sejarah ya Kang Saan, baru pertama kali dilakukan, kemudian artinya ada tantangan yang membutuhkan strategi seperti itu. Ini bagaimana dari Nasdem sendiri? Ya memang pilkada serentak ini ya, apalagi waktunya tidak terlalu jauh dengan pemilu kan gitu loh. Di mana sumber daya partai ini juga kan terkuras untuk pileg, bahkan untuk pilpres. Belum waktunya ini kita dihadapkan dengan pilkada, dan ini serentak secara nasional. Jadi saya selalu menyampaikan bukan hanya beban penyelenggara yang berat, tapi bagi parpol juga ini bebannya juga tinggi. Karena di saat yang bersamaan partai harus mencari sekian 37 pasangan calon gubernur, wakil gubernur, dan 514-an itu pasangan calon bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Dan ini tidak mudah. Makanya Partai Nasdem memiliki strategi, yaitu ya kita memang memperkuat di Bapilu dan Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, juga dengan selalu dimonitor oleh Ketua Umum, di mana ada koril-koril ini yang bertanggung jawab secara khusus ya untuk menangani pilkada. Jadi menangani pilkada, dan kita memang selalu berkomunikasi untuk melihat perkembangan secara nasional. Nah, dan ini memang yang kita ya strateginya kita tetap ya dengan semangat politik tanpa maharnya ini kan harus menjadi salah satu daya tarik calon-calon kepala daerah. Jadi sekali lagi selain pendekatan saintifik ya, karena kita tadi saya selalu sampaikan untuk calon kepala daerah ini kan ketokohan itu kan yang utamanya. Yang lain-lain kan kadang faktor pendukung, tapi ketokohan. Nah, kekuatan tokoh itu kan dilihat tentu dari sisi popularitasnya. Karena untuk maju di pilkada dengan popularitas yang terbatas, dengan waktu yang pendek, itu sangat berat. Nah, kalaupun kita punya yang bagus dengan minim popularitasnya minim, maka kita melakukan akselerasi terhadap popularitas itu kan menjadi penting. Karena kan pada dasarnya dikenal, disuka, dipilih kan gitu loh. Dikenal dulu yang utama gitu.
Ya, baru disuka aja belum tentu dipilih kan gitu loh. Tapi tetap basis utamanya aja dalam konteks pilkada adalah keterkenalan dan keterkenalannya harus maksimal. Nah, bagaimana Nasdem mencari tokoh-tokoh baik secara internal maupun kader maupun bukan kader itu yang memang tentu prasyarat utama ini ya harus dipenuhi. Kalkulasi dari awal modalnya adalah keterkenalan Dulu kan itu. Karena supaya dia bisa kompetitif. Tapi kalau misalnya keterkenalannya nggak sepadan, nanti nggak bisa kompetitif kan gitu. Nah, jadi belum nanti untuk bisa kompetitif di kesukaan lain lagi strateginya. Untuk kompetitif di keterpilihan juga lain. Makanya kita menyarankan semua calon yang kita usung itu untuk terus-menerus turun ke masyarakat, turun ke rakyat, melakukan tatap muka, dialog secara langsung dengan masyarakat itu. Pendekatan di grassroots itu menjadi kuatkan. Karena ketika kita popularitas sudah cukup, maka ya modal yang harus dilakukan kedua itu adalah dengan grassroots. Karena itu yang sangat menentukan masyarakat untuk memilih. Tapi kalau modal popularitasnya saja, dia tanpa ke grassroots nggak akan cukup kan gitu loh. Jadi tetap grassroots itu dengan pendekatan tatap muka itu menjadi bagian yang sangat penting yang harus dilakukan oleh calon-calon Partai Nasdem. Dan calon-calon Nasdem melakukan itu dalam durasi kampanye maupun sebelum kampanye dilakukan. Ada arahan juga tidak kemudian Kang Saan untuk komitmen apabila kemudian nanti terpilih mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo? Itu udah dipastikan ya karena kita juga masih bagian dari pemerintahannya Pak Prabowo. Kita kan memberikan dukungan kepada pemerintahan Pak Prabowo ya. Kita juga semua program, kebijakan itu sepenuhnya kita dukung dari Pak Prabowo. Makanya calon-calon kepala daerah dari Nasdem nanti terpilih menjadi kepala daerah, ya dia harus bersinergi, harus mendukung dan bukan hanya mendukung, tapi juga menyukseskan program-program Pak Prabowo di daerahnya masing-masing. Apa program-program Pak Prabowo misalnya terkait dengan soal ketahanan pangan, ketahanan energi kan gitu loh. Ini juga harus kepala daerah Nasdem lakukan di daerahnya masing-masing. Oke, Kang Saan, kita nantinya masih akan terus mengulas berbagai perkembangan terkini situasi di berbagai daerah Pilkada serentak 2024, tapi sebelumnya kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.